Selamat sore Bapak Ibu yang saya hormati. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan isi pemikiran atau ide atau gagasan dari salah satu seorang tokoh nasional di daerah kita atau di tempat kita di Indonesia. Nah, tokoh ini tidak asing lagi, khususnya bagi kita yang berkecimpung di dalam dunia pendidikan. Peringatan Hari Pendidikan Nasional itu diambil dari tanggal kelahirannya. Mengapa? Karena peran dan ide pemikirannya mengenai pendidikan Indonesia sangat luar biasa. Tokoh yang dimaksud adalah Ki Hajar Dewantara. Ia lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889 dan merupakan keturunan bangsawan. Bulan Juli tahun 1913 dengan nama penulis Suwardi Suryaningrat, ia menulis di surat kabar. Isi dari tulisannya itu adalah pesan yang tajam terhadap pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Seandainya aku seorang Belanda. Salah satu penggalan kalimat dalam tulisannya itu adalah, sungguh seandainya saya ini orang Belanda, maka saya tak akan pernah mau merayakan pesta peringatan seperti itu di sini, di suatu negeri yang kita jajah. Berikan dahulu rakyat yang tertindas ini kemerdekaan. Baru sesudah itu kita memperingati kemerdekaan kita sendiri. Nah, mengapa Ki Hajar menulis seperti ini? Karena pada saat itu pemerintah kolonial hendak merayakan ulang tahun kemerdekaan mereka yang ke-100. Pada tanggal 3 Juli 1922, Ki Hajar mendirikan Lembaga Pendidikan Nasional Taman Siswa. Ia sadar bahwa senjata yang paling tajam untuk melakukan perlawanan terhadap penjajahan adalah pendidikan. Ada beberapa pandangan lain atau pemikiran lain dari Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama ada Pancadharma. Pancadharma ini yaitu bahwa pendidikan perlu beralaskan 5 dasar, yaitu kemerdekaan, kodrat alam, kebudayaan, kebangsaan, dan kemanusiaan. Proses kegiatan pendidikan yang berpegang pada asas kemerdekaan berarti memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensinya menjadi kemampuan dalam suasana yang penuh dengan tanggung jawab. Sesuai dengan kodratnya, manusia berbeda dengan makhluk hidup lainnya, yaitu dikaruniai akal pikiran yang berkembang dan dapat dikembangkan. Dengan menerapkan asas kebudayaan, peserta didik dibimbing untuk menerima warisan generasi, namun juga didorong untuk memajukan kebudayaan tersebut sesuai dengan konstelasi global yang terus berkembang. Pengembangan dan penerapan asas kebangsaan pada proses kegiatan pendidikan di Indonesia, selain berdasarkan fakta, juga mendukung kebinekaan atau kemajemukan yang menjadi salah satu ciri utama bangsa Indonesia. Melalui penerapan asas kemanusiaan, peserta didik dibimbing menyadari harga dan martabat diri, serta nilai kemanusiaan yang secara kodrati melekat pada manusia dengan kehidupannya
selaku umat yang sederajat atau sama di hadapan Tuhan. Nah, pemikiran lainnya yaitu ada kon 3 atau kon 3, yaitu bahwa penyelenggaraan pendidikan harus berdasarkan asas kon 3 ini, yaitu kontinuitas, konvergensi, dan ketiga konsentris. Yang pertama kita lihat satu persatu dulu. Continue. Nah, continue artinya pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan. Dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Nah, suatu kondisi yang baik tidak mungkin dapat dicapai dalam sekali waktu seperti sebuah sulap. Tahap demi tahap pengembangan dilakukan dengan rencana yang matang. Dengan perencanaan tersebut, maka suatu tahap dilanjutkan oleh tahap berikutnya dengan melalui evaluasi dan perbaikan yang tepat. Nah, pengembangan yang sifatnya tiba-tiba untuk kemudian hilang semangat di waktu-waktu setelahnya tidak akan menghasilkan perubahan berarti di jangka panjang. Nah, tadi continue, sekarang convergent. Artinya pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar, bahkan dari praktik pendidikan di luar negeri. Seperti yang dilakukan oleh Ki Hajar ketika mempelajari berbagai praktik pendidikan dunia. Misalnya Maria Montessori, Froebel, dan Rabindranath Tagore. Jadi praktik-praktik tersebut dapat kita pelajari untuk nantinya disesuaikan dengan kebutuhan yang kita miliki. Saat ini teknologi informasi telah sedemikian canggih sehingga guru atau kepala sekolah dapat mempelajari berbagai kemajuan pendidikan dari mana saja dan kapan saja. Yang ketiga, konsentris. Kon yang ketiga adalah konsentris. Artinya pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Nah, tujuan utama pendidikan adalah menuntun tumbuh kembang anak secara maksimal sesuai dengan karakter kebudayaannya sendiri. Oleh karena itu, meskipun Ki Hajar menganjurkan kita untuk mempelajari kebudayaan atau oleh karena itu, meskipun Ki Hajar menganjurkan kita untuk mempelajari kemajuan bangsa lain, namun tetap semua itu ditempatkan secara konsentris dengan karakter budaya kita sebagai pusatnya. Nah, pendidikan yang menggunakan teori dan dasar kebudayaan bangsa lain, walaupun bangsa yang maju, secara langsung tanpa mengkaji ulang, menyesuaikan dan mengevaluasinya, itu tidak akan menghasilkan kemajuan. Pandangan atau pemikiran Ki Hajar Dewantara yang lainnya, yaitu ada tripusat pendidikan. Bahwa pendidikan hendaklah berlangsung di 3 lingkungan yang dikenal dengan nama tripusat, yaitu lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat yang saling berhubungan simbiotis dan tak dapat dipisahkan satu sama lain. Dalam hal kepemimpinan pendidikan, Ki Hajar Dewantara mengajukan konsep. Konsepnya apa? Konsep laku telu.
bahasa Jawanya laku telu, atau 3 peran yang dirumuskan dalam frasa bahasa Jawa. Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso tuturi handayani. Nah, artinya apabila di depan kita memberi teladan, di tengah memberi inspirasi atau semangat, dan di belakang memberi dorongan. Kita bisa menyimpulkan bahwa pemerintah, keluarga, pihak sekolah, dan masyarakat merupakan stakeholder pendidikan. Sinergitas seluruh stakeholder pendidikan menjadi penting dalam proses pendidikan. Tujuan pendidikan akan tercapai dengan mudah apabila proses pendidikan dilakoni dengan sebaik mungkin. Seluruh stakeholder harus memposisikan dirinya sebagai teladan bagi peserta didik, dan peserta didik memposisikan dirinya sebagai pembelajar yang siap untuk dididik. Peserta didik akan menjadi pusat perhatian bagi seluruh stakeholder dalam mencapai tujuan pendidikan, sehingga ketercapaian tujuan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama. Demikianlah intisari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kiranya ini bisa membantu kita untuk memahami lebih dalam tentang pemikirannya tersebut, dan bisa kita praktekkan dalam proses pembelajaran dalam dunia pendidikan di sekolah atau di lingkungan kita masing-masing. Salam guru penggerak.